Salam Bapak Ibu Saudara, karena kelihatan tantangan makin berat, maka Majelis Pusat dari GKPB menyuruhkan doa puasa memulai tahun 2024 ini, yaitu berpuasa dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 13 Februari 2004. Dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 3 berbunyi, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan di ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 23 dikatakan, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menupas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Saudara, di sini kita lihat Raja Yosafat mau diserang beberapa kerajaan, sehingga ia menjadi takut dan merendahkan diri datang kepada Tuhan. Dan ketika seseorang bergantung pada Tuhan dan menyerukan berpuasa bersama-sama rakyatnya, maka Tuhan membela, menjawab doa, sehingga musuh dikalahkan. Mereka sampai di tempat perang, musuh saling membunuh satu kerajaan sama kerajaan yang lain. Kuasa Tuhan bekerja. Saudara, tema saya malam ini yaitu berbicara manfaat puasa Kristen. Manfaat puasa bagi umat Kristen adalah waktu untuk kembali suci, guna mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai ajaran dalam Alkitab. Orang Kristen berpuasa menahan lapar, haus, sikap agar tidak merugikan orang lain untuk tingkatkan iman, menguduskan diri, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Tujuan ibadah ini adalah menjadikan tubuh lebih disiplin dari keinginan duniawi dan menambah rasa simpati pada sesama. Fokus utama ibadah puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuat Roh Kudus menggerakkan hati, membangkitkan gereja, dan memulihkan negara. Puasa mendatangkan kesembuhan, perlindungan, pemulihan hubungan dengan Tuhan, jawaban doa, hadirat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Puasa juga memberikan kesegaran dan kekuatan baru, kepuasan serta perubahan atau pembaruan total bagi umat Kristen yang menjalankannya. Contoh tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa. Puasa Musa yang tercatat dalam Keluaran pasal 24 ayat 16 dan pasal 34 ayat 28. Dengan 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum apa-apa pun. Puasa Daud di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16, tidak makan dan semalaman hanya berbaring di tanah. Puasa Elia tercatat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8, di mana ia 40 hari 40 malam berjalan kaki. Puasa Ester tercatat di Ester 4 ayat 16, dengan 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Puasa Daniel tercatat dalam Daniel pasal 1 ayat 12 dan pasal 9 ayat
dikatakan bahwa Daniel 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih dan doa dan puasa. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Ini tercatat di Injil Matius pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, maka Yesus dibawa oleh Roh ke gunung, ke padang gurun untuk dicobai iblis setelah dia puasa 40 hari. Saudara melaksanakan puasa dengan menentukan tujuan puasa terlebih dahulu dan buat komitmen seperti puasa selama berapa jam, berapa kali dalam seminggu, atau berapa kali dalam sebulan. Lalu jenis puasanya seperti puasa makan dan minum, konsumsi makanan tertentu, atau menahan kebiasaan buruk. Persiapan diri dalam mengikuti setiap doa, mencari pengampunan atau bertobat, dan lepas dari kepercayaan lain. Persiapan fisik agar dapat melaksanakan dengan baik, tidak menguras pekerjaan, tidak mengeluarkan tenaga yang berat, dan tidak berbantah-bantah. Jadwal waktu untuk penyembahan, berdoa, membaca firman Tuhan pada pagi, siang, dan sore dengan tidak memamerkan kesalehan. Akhir puasa dengan makan tepat waktu dalam jumlah yang secukupnya, tidak berlebihan. Alkitab tidak secara khusus menuntun orang Kristen untuk berpuasa, tetapi hal ini menjadi perbuatan baik dan sangat berguna bagi umat percaya. Puasa dapat membuka pintu ke dalam hubungan yang lebih dalam, lebih dekat. Doa lebih berkuasa bersama Tuhan. Hal tersebut membuat roh dibebaskan dari masalah duniawi dan menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang berasal dari Tuhan. Tujuan puasa hanyalah untuk fokus kepada Tuhan. Adapun manfaat kita berpuasa. 1. Puasa membantu pertobatan kita dengan membawa kita semakin fokus dalam mencari dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Itu tertulis di dalam Yoel pasal 2 ayat 12. Saat berpuasa kita menyingkirkan hal-hal duniawi yang mendistraksi dari hadapan kita. Hasilnya kita dapat melihat dosa-dosa kita dengan lebih jelas. Disertai pertolongan Roh Kudus akan membantu memberikan kita petunjuk dari mana dan bagaimana dapat mulai bertobat dan berubah. Hal yang kedua, puasa membantu kita semakin rendah hati. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklukan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Tertulis dalam Ezra 8 ayat 21. Ezra tidak hanya meminta bangsa Israel untuk berdoa, tetapi juga berpuasa. Berpuasa, tubuh menjadi lemah. Kita tidak dapat bersandar kepada makanan atau hal-hal duniawi. Kita hanya dapat bersandar kepada kekuatan Allah. Puasa akan membuat kita semakin menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Hal yang ketiga, puasa membantu kita mengetahui kehendak Tuhan. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya.
tidak makan roti dan tidak minum air. Ia menuliskan pada lot itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman tertulis dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Berpuasa adalah saat yang sangat tepat untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Dalam kelemahan, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita untuk mempunyai hati yang lebih terbuka dan responsif terhadap firman Allah. Kita akan dapat melihat kehendak Allah dalam hidup kita dengan semakin jelas karena firman-Nya hidup, kuat, dan tajam. Firman-Nya adalah firman yang mampu membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam dunia kedokteran, puasa dapat mengeluarkan racun melalui proses detoksifikasi yang merupakan lintasan metabolisme yang dapat mengurangi kadar racun yang berada di dalam tubuh manusia. Maka manfaat puasa bagi kesehatan, yang pertama, mengontrol gula darah agar tetap stabil. Yang kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Karena potensi terkena serangan jantung yang lebih rendah berdasarkan penelitian membuktikan dimiliki oleh mereka yang berpuasa secara teratur. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, meningkatkan fungsi otak. Lapar dan haus pada saat berpuasa justru memicu pertumbuhan neuron atau sel saraf baru di otak. Oleh karena itu, dapat membantu meningkatkan fungsi otak, termasuk melindungi otak dari risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Saudara, inilah beberapa manfaat rohani dan jasmani ketika kita menjalani ibadah doa puasa. Mari saudara, kita lebih giat lagi beribadah kepada Tuhan, khususnya ibadah puasa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih pada malam hari ini kami boleh merenungkan tentang doa puasa yang diajarkan di dalam Alkitab. Biar kami dimampukan oleh Roh Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, bisa melakukan puasa, ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendisiplin diri, kami boleh lebih tajam doa kami boleh mendapat berkat secara jasmani dan rohani, dan kami boleh bertumbuh iman percaya kami lebih kuat di dalam Tuhan, sehingga kami dapat menghadapi tantangan apapun juga dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kami semua, menolong kami semua, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di mana-mana kami berada, sehingga melalui kami orang boleh datang kepada Tuhan dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.